Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesempatan, masih diberi nikmat kesehatan sehingga kita bisa sholat maghrib secara berjamaah. Dan alhamdulillah di saat ini kita bisa duduk sama-sama ya dalam majalisud dzikir, saling mempelajari satu sama lain tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan dari pelajaran kita membaca sebuah risalah yang sangat penting, yaitu tentang tafsir kalimat tauhid. Tafsir tentang la ilaha illallah. Ya, kalimat yang membedakan antara seorang muslim dengan kafir. Ya, kalimat yang dengannya tegak langit dan bumi. Kalimat yang dengannya diturunkan Al-Quran. Kalimat yang dengannya para nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Risalah yang kita baca ini adalah risalah dari Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya telah kita baca ya dari keterangan penulis bahwa orang yang berla ilaha illallah, ya, orang-orang yang berislam, orang-orang yang beriman, ya, ucapan mereka terhadap la ilaha illallah itu ada konsekuensinya. Maksudnya bukan sekedar ucapan, tapi itu ada keharusan, ada konsekuensi yang harus dia amalkan. Ya, dan telah kita sebutkan 7 atau 8 syarat dari la ilaha illallah beserta dengan dalilnya. Ini yang kedua ya. Jadi yang paling pertama kemarin telah kita sebutkan keutamaan dari la ilaha illallah. Yang kedua syarat-syaratnya. Nah, sekarang apa yang Syekh akan sebutkan sekarang? Taib. Coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Qala Syekh hafizahullah ta'ala rahimahullah ta'ala fa'lam anna hadhihi al-kalimata nafyun wa ithbatun nafyul ilahiyyati amma siwa Allah subhanahu wa ta'ala minal mursalina hatta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa minal malaikati hatta Jibrila فضلا عن غيرهما من الأنبياء والصالحين وإثباتها لله عز وجل. إذا فهمت ذلك فتأمل الألوهية التي أثبتها الله تعالى لنفسه ونفاها عن محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل وغيرهما أن يكون لهم من مثقال وأن يكون لهم منها مثقال حبة خردل من خردل. طيب terus. فاعلم أن هذه الألوهية هي التي تسميها العامة في زماننا السر والولاية والإله معناه الولي الذي فيه السر وهو الذي يسمونه
الفقير والشيخ وتسميه العامة السيدة وتسمية وتسميه العامة وتسمية العامة وتسمية العامة السيدة وأشباه هذا وذلك أنهم يظنون أن الله جعل لخواص الخلق عنده منزلة يرضى أن يلتجئ الإنسان إليهم ويرجوهم ويستغيث بهم ويجعلهم واسطة بينه وبين الله فالذين يزعم أهل الشرك في زماننا أنهم وسائطهم هم الذين يسميهم الأولون الآلهة والواسطة هو الإله فقول الرجل لا إله إلا الله إبطال للوسائط Baik, barakallahu fik. Ini dari kalam penulis rahimahullahu taala yang kita akan baca. Kata beliau rahimahullahu taala, wa'lam anna hadhil kalimata nafyun wa itsbat. Wa'lam artinya ilmuilah bahwa kalimat ini, maksudnya la ilaha illallah, itu terkandung di dalamnya nafyun wa itsbat. Terkandung penafian dan penetapan. Ya, ini penulis rahimahullah ta'ala akan mengisyaratkan tentang rukun la ilaha illallah. Ya, jadi perhatikannya bagaimana beliau menyusun dari risalah ini dengan sistematis. Ya, lengkap. Setelah disebutkan keutamaannya, disebutkan rukunnya, disebutkan syaratnya, sekarang rukunnya. Ketahuilah bahwasanya kalimat ini la ilaha illallah itu terkandung di dalamnya dua hal, nafyun wa itsbat. Iya, nafyun itu kalau bahasa Indonesia penafian. Apa bahasa lainnya penafian? Peniadaan. Atau mungkin bisa dikatakan penolakan, ya, menolak. Ya. Jadi dalam la ilaha illallah terkandung penolakan. Yang kedua terkandung itsbat, penetapan. Apa yang ditolak? Perhatikan ucapan Syekh. Nafyul uluhiyati amma siwallahi tabaraka wa ta'ala minal makhluqat. Yaitu menolak uluhiyah. Uluhiyah artinya sesembahan. Ya, amma siwallah. Dari apa yang datang selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Minal makhluqat, dari makhluk-makhluk. Ya. Hatta an Muhammadin. Ya. Bahkan penafian ini, penolakan ini tidak boleh ditujukan kepada manusia mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita. Wa anil malaikati, ataupun kepada para malaikat. Hatta Jibril. Di situ antum apa? Jibril. Bukan Jabrail. Iya. Taib. Jadi Jabrail ya bisa dibaca dua memang ya. Jibril, Jabrail, dua bacaan. Taib. Dinafikan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari malaikat dan bahkan Jibril. Fadlan an ghairihim, apalagi kalau hanya selain mereka. Minal awliya'i wassalihin, dari kalangan wali-wali dan orang-orang soleh. Jelas ya? Ini apa namanya? Yang pertama yang disebutkan. Jadi la ilaha illallah terkandung di dalamnya dua rukun. Yang pertama nafyun, yang kedua itsbat. Di mana nafyunnya? Pada kata la ilaha. Apa artinya la ilaha? Tidak ada sesembahan. Iya. Illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya apa? Itu maknanya penetapan.
Jadi dalam la ilaha illallah ada dua keharusan. Ada rukun yang saling terikat satu dengan yang lainnya. Ya, la ilaha itu rukun yang pertama, yaitu penolakan. Yang kedua illallah, penetapan bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak diibadahi. Ya, tidak boleh seseorang dia hanya menetapkan, tidak menafikan. Sebaliknya, dia hanya menafikan tapi tidak apa? Tidak menetapkan. Nah, ini dua hal yang saling berkeharusan. Ya. Makanya kita lihat ya, semua dalil dalam Al-Quran ataupun sunnah, hadis-hadis Nabi SAW yang datang menjelaskan tentang masalah ini, tentang la ilaha illallah ini, kecuali pada pendalilan itu terdapat dua rukun ini. Jelas ya? Dan sebelumnya, sebelum kita masuk di situ, pahami dulu apa itu rukun. Ya, apa itu rukun? Ya, rukun itu sebenarnya dibahas dalam ilmu fikih. Ya, rukun itu artinya apa namanya? Ma yalzamu min wujudihi wujudun wa min adamihi al-adam. Jadi kalau dikatakan sesuatu ini ada rukunnya, apa itu rukun? Rukun itu adalah sesuatu yang harus ada pada sesuatu itu. Itu namanya rukun. Contoh misalnya, ya, rukun salat adalah membaca Al-Fatihah. Adalah apa? Membaca Al-Fatihah misalnya. Jadi kalau ada orang dia salat tidak membaca Al-Fatihah, berarti tidak ada apa? Tidak ada salat baginya karena tidak ada rukun pada salat tersebut. Jelas ya? Sama ini. Orang yang berla ilaha illallah, ya, mengaku dirinya muslim, mukmin, dia harus ada pada dirinya dua hal ini. Rukun ini. Kapan salah satu dari dua rukun la ilaha illallah ini tidak ada padanya, maka dipertanyakan dari apa? Dia mengikrar tentang la ilaha illallah. Jelas ya? Coba kita lihat dalil-dalil dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi SAW yang berkaitan tentang masalah ini. Bahwa la ilaha illallah terkandung di dalamnya dua rukun. An-nafyu wal isbat. Iya. Contoh misalnya dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman setelah ayat di surah ayat kursi. Ya. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Perhatikan. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Allah berfirman, ya, tidak ada paksaan di dalam agama. Sungguh telah jelas antara petunjuk dan kesesatan. Maka barang siapa yang kufur terhadap tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali agama yang kuat. Perhatikan ya. May yakfur bit tagut. Siapa yang kufur terhadap tagut. Ini apa? Nafi atau isbat? Hah? Ini penolakan atau penetapan? Penolakan. Kufur terhadap tagut, ya kan? Wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah. Ini apa? Menetapkan. Hanya Allah yang wajib diibadahi dan wajib seorang itu kufur terhadap apa? Tagut, semua yang disembah selain Allah. Maka itulah orang-orang apa? Istamsaka bil urwatil wuthqa, orang yang berpegang teguh dengan tali agama yang kuat. Paham? Baik, saya kasih contoh lagi, ayat yang lain. Contoh misalnya ucapan Ibrahim yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ini disebutkan juga di salah satu usul. Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya kami berlepas diri dari apa-apa yang kalian ibadahi. Ini apa ini? Hah?
Ini penolakan. Jelas ya? Jadi Ibrahim berkata, sesungguhnya saya berlepas diri dari seluruh yang kalian ibadahi. Kemudian datang ayat setelahnya, illalladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakanku. Yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Penolakan dan apa? Penetapan. Paham ya? Jadi semua ayat ataupun hadis yang berkaitan tentang la ilaha illallah ini, ketahuilah di dalamnya terkandung an-nafi wal isbat. Ditolak semua yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ditetapkan bahwa dialah semata-mata Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi. Ya. Nah, di sini perhatikan ucapan Syekh. Syekh mengatakan apa? Menafikan uluhiyah, yaitu peribadatan kepada selain Allah Tabaraka Ta'ala dari makhluk. Jadi makhluk itu tidak ada haknya dalam masalah ibadah. Kalau mau minta, minta kepada Allah. Ya. Mau minta rezeki, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mau minta kesembuhan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan minta kepada pohon. Ya. Jangan minta kepada bebatuan. Jangan minta di kuburan. Ya. Apalagi menyajikan sesajian di lautan. Tidak ada haknya. Jelas ya? Yang berhak dimintai, yang dibesarkan, yang diagungkan, yang dipuji hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tidak ada haknya di situ. Makanya di sini Syekh beri contoh dari kalangan makhluk yang termulia. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi saja tidak punya hak dalam masalah ini. Ya, Nabi saja apa? Tidak punya hak di dalam masalah ini. Apalagi kalau hanya sekedar apa? Selain Nabi. Orang-orang soleh, ya, yang dikatakan oh ini dulunya orang baik, ya, dulunya adalah orang yang rajin beribadah, kita minta ke sana, tidak boleh. Ya, siapa yang lebih baik, dia atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya tentunya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi bersama dengan itu Allah Subhanahu wa taala nafikan, ya, masalah peribadatan ini, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikasih contoh juga dari kalangan malaikat. Bahkan Jibril tidak ada haknya. Fadlan an ghairihim. Apalagi kalau hanya sekedar selain mereka. Lebih apa? Lebih tidak lagi. Minal awliyai, dari kalangan wali-wali. Wassalihin, dari kalangan orang-orang soleh. Jelas ya? Baik. Kemudian kata Syekh, perhatikan. Idza fahimta dzalika. Kalau kamu sudah memahami masalah ini, masalah apa tadi? Coba perhatikan, masalah apa ini? Masalah nafi ini. Bahwa la ilaha illallah memiliki apa? Dua rukun. Kalau kamu sudah memahami ini, fata'ammal hadhil uluhiyah, maka perhatikanlah tentang masalah uluhiyah ini. Ya, masalah ibadah ini. Allati athbataha Allahu li nafsihi. Yang Allah tetapkan hanya untuk dirinya, wa nafaha, dan dinafikan, ditolak dari Muhammad dan Jibril. Ya, fadlan an ghairihima, apalagi kalau hanya sekedar selain dari keduanya, dari selain Muhammad, Jibril, dari kalangan wali-wali dan orang soleh, bahwa wa ayyakuna lahum mithqalu habbati khardalin, bahwa mereka itu tidaklah memiliki sedikit pun dari uluhiyah. Mereka tidak punya hak dalam masalah apa? Ibadah. Jelas ya? Ini apa namanya? Syekh tekankan. Fata'ammal hadhil uluhiyah. Maka perhatikanlah dari uluhiyah ini. Iya. Baik, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menyebutkan, setelah beliau menyebutkan tentang ta'ammal hadhil uluhiyah, perhatikan dalam uluhiyah ini, beliau menyebutkan bahwa wa min huna ghalata katsiruna fi tafsiri la ilaha illallah wa fassaruha bi ghairi tafsiriha. Ya. Dalam masalah uluhiyah ini, kebanyakan manusia
salah di dalam menafsirkan la ilaha illallah. Mereka menafsirkannya bukan pada bukan pada hakikat tafsirnya. Ya. Jadi banyak ya orang-orang yang mengaku la ilaha illallah, mereka menafsirkan makna dari la ilaha illallah ini, penafsirannya tidak sesuai apa? Al-Quran dan Sunnah. Mereka tafsirkan sesuai dengan hawa nafsu mereka sendiri. Beliau sebutkan di antaranya tafsirnya wihdatul wujud. Ya, orang-orang yang berkeyakinan kalau Allah Subhanahu wa taala itu menyatu dengan makhluknya. Ya. Ini di antaranya Ibnu Arabi dan siapa yang mengikuti mereka. Ya, mereka katakan, ya, kalau ahli sunnah jelas ya, dalam menafsirkan la ilaha illallah ini sudah kita isyaratkan bahwa la ilaha illallah terkandung di dalamnya penafian dan penetapan. Apa maknanya la ilaha illallah? Maknanya adalah la ma'buda haqqun illallah. Ya, harus ada kata haqqun. Tidak ada ilah, Tuhan, sesembahan yang berhak. Perhatikan ini, harus ada kata apa? Haqqun. Ya, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau saya bilang begini, tidak ada sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini benar atau tidak? Atau biasa yang tersebar di masyarakat ya, tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Ini kurang tepat. Ya. Harus ada kata apa? Hakkun, yang berhak. Dari sisi mana kekeliruannya kalau dikatakan tidak ada sesembahan selain Allah? Perhatikan, tidak ada sesembahan selain Allah. Saya mau tanya, yang diibadahi di atas permukaan bumi ini banyak atau hanya satu? Banyak. Ya. Ada orang beribadah kepada Nabi Isa. Ya. Ada orang yang beribadah kepada malaikat, matahari, bebatuan. Banyak sekali sesembahan. Kalau kita katakan tidak ada sesembahan selain Allah, berarti maknanya apa? Semua yang disembah yang ada di atas muka bumi, berarti itu apa? Allah Subhanahu wa taala. Dan itu apa? Hal yang batil. Hal yang apa? Hal yang batil. Hal yang jelas kelirunya. Ya. Jadi kalau ahli sunnah wal jamaah mereka mengatakan la ilaha illallah artinya la ma'budah haqqun illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ada kata hak. Jadi kalau ada kata hak berarti semua yang diibadahi di atas muka bumi ini selain daripada Allah itu semuanya apa? Batil. Tidak punya hak. Dan ini memang sejalan dengan ayat di surah Al-Hajj. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allaha huwal haq." Yang demikian itu bahwa sungguh dialah Allah yang maha hak. Wa anna ma yad'una min dunihil batil. Adapun selain dari Allah maka semuanya batil. Jadi lihat ayat itu ya, surah Al-Hajj ayat yang ke-62 disebutkan di situ kata hak. Ya, makanya ditafsirkan makna la ilaha illallah adalah la ma'budah haqqun. Ini sejalan dengan apa? Ayat. Dan ini ayat juga disebutkan dalam surah Luqman. Ya, hanya dalam surah Luqman tidak pakai huwa. Ya, jadi bunyinya dzalika bi anna Allaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihil batil. Tidak ada wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Langsung min dunihil batil. Ya, jadi itu dua ayat yang mencocoki dari penafsiran ahli sunnah wal jamaah tentang makna la ilaha illallah. Adapun yang kita akan sebutkan tentang penafsiran wahdatul wujud, ya, mereka mengatakan la ilaha illallah maknanya la ma'buda illallah. Tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Dan ini sudah kita katakan tadi keliru. Ya, kalau dikatakan tidak ada Tuhan, tidak ada sembahan selain Allah, berarti semua yang diibadahi selain Allah itu adalah apa? Allah. Paham ya? Jadi harus ada kata hakunnya. Atau mereka katakan la maujuda illallah. Tidak ada yang ada kecuali Allah.
Ya, tidak ada yang ada kecuali Allah. Jadi keyakinan mereka wahidatul wujud ini, semua yang ada itu apa? Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Makanya kalau ada orang yang beribadah misalnya kepada pepohonan, minta ke kuburan, mengatakan itu benar juga. Karena apa yang diminta itu Allah. Kenapa itu adalah Allah? Kan semua yang ada adalah apa? Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Dan memang ya di negeri kita juga ada orang seperti itu. Ya? Ada orang bertanya, "Kenapa kau masih sholat?" Oh itu. Apa? Ditanya, "Kenapa kau tidak sholat?" Oh, yang sholat itu tingkatannya masih rendah. Ya? Kalau orang tidak sholat lagi, itu sudah mencapai apa? Hakikat atau apa? Makrifat. Jelas ya? Ada ya yang begitu? Ya. Kenapa tidak pernah kelihatan di masjid? Oh, itu sudah tinggi tingkatannya. Tidak perlu lagi sholat. Kenapa tidak perlu sholat? Allah sudah menyatu dengan dirinya. Subhanallah ya. Kita katakan Nabi saja sallallahu alaihi wasallam makhluk yang terbaik. Di saat beliau sakit, beliau masih keluar ke masjid pergi sholat jamaah. Siapa lebih baik, antum atau Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jelas ya? Ini penafsiran yang tidak benar. Taib. Dan ini ada yang disebut dengan apa namanya? Ittihadiyah atau al-hululiyah. Ini ada dua yang berbeda. Semuanya mengatakan Allah itu menyatu dengan makhluknya. Ya. Perbedaannya tipis antara ittihadiyah dan al-hululiyah. Ya, kalau al-hululiyah, kalau saya tidak ingat, al-hululiyah dia mengatakan Allah menyatu dengan makhluknya. Ya, bagaikan misalnya obat yang dicampur dalam air. Ini ada gelas, ada air dalamnya, dicampur, itu menyatu. Itu antara makhluk dengan Allah seperti itu menyatunya. Ya, kalau ittihadiyah beda tipis. Ya, makhluk itu tempat, ya, dan Allah itu yang menyatunya. Jadi bagaikan apa? Ini gelas. Ya, ini makhluk. Ya. Allah yang mana? Bagaikan air yang turun. Dia menyatu tapi apa? Terpisah. Antara gelas dengan air apa? Terpisah. Jadi semuanya mengatakan apa? Menyatu dengan makhluknya. Dan ini kenapa muncul seperti ini? Nah, ini karena salah menafsirkan dari apa? Kalimat la ilaha illallah. Ya, makanya seorang itu harus dia belajar, paham ya tentang masalah la ilaha illallah ini. Jelas ya? Kemudian yang apa namanya? Yang kedua dari penafsiran yang salah tentang la ilaha illallah, penafsirannya ulamaul kalam. Iya, mereka katakan la qadira. Jadi la ilaha illallah mereka tafsirkan la qadira alal ikhtira ya illallah. Tidak ada yang mampu ikhtira mencipta ya, mengatur dan mewujudkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu penafsirannya. Jadi la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, mereka tafsirkan tidak ada yang mampu mencipta kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak ada ibadah di situ. Dia sekedar apa? Rububiyah saja. Ini benar atau tidak? Ya jelas tidak benar. Kalau ini benar, berarti kaum musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya apa? Dianggap beriman, tidak diperangi. Kenapa? Sama keyakinannya dengan siapa? Orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka juga mengakui tentang apa? Tidak ada satupun yang berhak mencipta, tidak ada yang bisa mencipta, yang mengatur kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Nah, ini dari penafsiran ahlul kalam. Tahu ahlul kalam ya? Iya. Ya. Yaitu orang-orang yang berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala yang menyelisih dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, makanya dikatakan apa? Ahlul kalam. Lebih mengedepankan ucapannya, ra'yunya, pendapatnya daripada apa? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian yang ketiga yang disebutkan di sini adalah penafsiran la ilaha illallah di sisi Jahmiyah dan Mu'tazilah.
Ini lebih khusus lagi ya. Apa penafsiran mereka? Ya, la ilaha illallah menurut mereka adalah menafikan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, menafikan apa? Nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga ada penafsiran yang batil. Ini masalah Jahmiyah Mu'tazilah itu dipelajari di akidah, di pelajaran akidah, ya, al-asma wa sifat. Baik, di antara yang menafsirkan la ilaha illallah dengan penafsiran yang keliru adalah penafsiran orang-orang hizbiyin dan ikhwaniyin. Iya. Tahu ya? Hizbiyin dan ikhwaniyin. Iya. Seperti yang sekarang ini dikenal dengan Hizbut Tahrir, HTI. Mereka mengatakan apa? Menafsirkan la ilaha illallah dengan penafsiran la hakimiyata illallah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi siapa saja yang berhukum selain dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka mereka anggap apa? Kafir, murtad, keluar dari Islam. Tanpa ada rincian. Jelas ya? Kenapa ada pemahaman seperti itu? Karena itu berangkat dari pemahaman yang apa? Yang salah dalam menafsirkan la ilaha illallah. Mereka punya dalil? Betul, mereka punya dalil. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang tidak berhukum dengan hukum Allah, ya, melanggar. Jelas ya? Makanya kita lihat ya, dulu sebelum mereka dibubarkan, ya, itu kerjanya di mana? Di jalanan. Iya. Berteriak tentang apa? Khilafah, khilafah, khilafah. Iya. Padahal para ulama menjelaskan penafsiran la ilaha illallah dengan makna tidak ada hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala, itu masalah hakimiyah, masalah hukum, itu sebenarnya masuk dalam tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Ya, itu berkaitan dengan rububiyah dan asma wa sifat. Tidak ada hukum selain hukum Allah. Terkait tentang apa? Rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Atau nama-nama dan sifat Allah, karena di antara nama Allah Subhanahu wa taala namanya apa? Al-Hakim atau Al-Hakim. Ya, Al-Hakim. Adapun la ilaha illallah itu kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan tauhid al-uluhiyah, masalah ibadah. Bukan masalah rububiyah. Ya, bukan masalah rububiyah. Jadi jelas ya. Ya makanya Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala menekankan betul. Fata'ammal hadhil uluhiyah. Perhatikan betul tentang masalah apa? Uluhiyah ini. Di sini banyak orang, ya, yang terjatuh, ya, karena tidak memahami makna serta penafsiran dari apa? La ilaha illallah ini. Ya, jadi yang benarnya makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi, ya. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Taib. Kemudian kata penulis rahimahullah taala, setelah dinafikan dari kalangan makhluk, dari kalangan malaikat, dari kalangan manusia, langsung beliau katakan apa? Idza arafta hadza. Kalau Anda sudah paham tentang ini, fa'lam anna hadhil uluhiyata, ketahuilah bahwasanya uluhiyah ini, masalah uluhiyah ini, hiyallati tusammihal 'ammatu fi zamanina as-sirra wal walaya. Inilah yang disebut oleh orang-orang awam di zaman kami, di zamannya penulis, mereka sebut sebagai orang yang punya rahasia, asir wal walaya, dan kewalian. Ya. Fal ilahu maknahu, maka ilah menurut mereka orang-orang umum, apa itu ilah? Ya, kalau kita pahami tadi, ilah itu siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hak makhluk. Ya. Saya katakan, ya, uluhiyah yang mereka namakan orang-orang awam di zaman kita ini, mereka sebut sebagai apa? Sir wal walaya. Orang-orang yang punya rahasia dan kewalian. Iya. Fal ilahu maknahu, maka ilah maknanya al-waliyu alladhi fihi sir.
yaitu wali, ya, wali yang punya rahasia. Ya, paham maksudnya wali punya rahasia? Dia ada kedudukan khusus di sisi Allah. Ya, makanya ujung-ujungnya sebentar boleh minta kepada wali ini. Kenapa? Ini orang dekat di sisi Allah. Kita ini banyak dosa. Padahal itulah hakikat kesyirikan. Perhatikan ya. Fal ilahu ma'nahu al-waliyu alladhi fihi sir. Ilah maknanya adalah wali yang padanya terdapat rahasia. Wa huwa alladhi yusammunahu al-fakir wa syekh. Ya, mereka itu menamai wali itu sebagai apa? Fakir dan syekh. Itu di zamannya penulis. Kalau kita sekarang apa namanya? Ya, orang-orang yang biasa datang, ya mereka sebut apa? Ya. Ada yang mengatakan Habib, ya. Ada yang mengatakan, ya wali juga ya, wali. Wali 7 atau wali apakah? Ya, saya tidak mau sebut, antum yang sebut ya. Taib. Ada juga ya sebutan syekh. Jelas ya? Itu yang menurut mereka apa? Itu ilah itu. Perhatikan ucapan syekh. Huwallazi yusammunahu al-fakir wal syekh. Itulah yang mereka sebut sebagai beri nama fakir dan syekh. Wa tasmiyatul amati as-sayyid. Kalau orang-orang umum katanya mereka sebut sebagai sayyid. Sayyid ini, sayyid itu. Ya. Taib. Wa asbaha hada, dan yang semisal dengan ini. Pokoknya nama ya boleh saja berbeda, tapi hakikatnya itulah kesyirikan. Ya, jadi setiap daerah mungkin punya nama masing-masing. Ya. Taib. Kalau di Galeson sana ada namanya Tujuah, ya. Ada yang kenal? Hah? Taib. Wadhalika annahum yadunnun. Yang demikian itu mereka menyangka, perhatikan. Mereka menyangka annallaha ja'ala li khawasil khalqi indahu manzilatan. Mereka menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan dari kalangan makhluknya ada orang-orang khusus. Indahu manzilah. Orang ini punya kedudukan di sisi Allah. Ah, ini dia. Jelas ya? Ini yang mereka yakini. Jadi kenapa ada orang ya, yang tiap tahunnya bahkan tiap bulannya ya rela membeli barang demi sesajian. Ya, untuk membawa ke sana. Karena memang apa? Berangkat dari keyakinan yang salah. Keyakinannya mereka yakini itulah apa? Uluhiyah. Itulah apa? Itulah uluhiyah. Yarda annal insan. Perhatikan. Yaltaji'u ilaihim. Dia ridho bahwa seseorang itu berlindung kepada mereka. Wa yarjuhum. Mereka berharap. Ya. Wa yastagithu bihim. Mereka memohon pertolongan kepadanya. Ya. Wa yaj'aluhum wasitatan bainahu wa bainallah. Bahkan mereka menjadikan wasithah, perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Ini kenapa ada seperti itu? Karena berangkat dari keyakinan yang apa? Yang salah. Jadi apa yang dilakukan oleh kebanyakan atau sebagian orang-orang awam, kenapa doyan sekali mereka minta-minta di kuburan? Itu keyakinannya. Itu orang yang dikubur itu punya kedudukan di sisi Allah. Paham ya? Punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan di dalam kitab yang lain, dalam buku Syekh, ya, alasannya apa? Oh, kita ini banyak dosa. Ya, kalau kita minta langsung kepada Allah, ya malulah. Ya, rezeki Allah tiap hari Allah beri kepada kita. Kita tiap hari apa? Berdosa. Ya. Supaya kita tidak langsung, ya, melalui apa? Wasit atau perantara, sudah. Jelas ya? Kita katakan perantara itu justru itulah apa? Hakikat dari kesyirikan kalian. Baik, kemudian kata Syekh rahimahullah taala. Falladhi yaz'umu ahlu syirki fi zamanina. Ya, maka yang disangka oleh orang-orang yang berbuat kesyirikan di zaman kami ini, annahum wasaituhum, bahwasanya mereka itu adalah
perantara-perantara kami. Humul ladina yusammihim al-awwalun al-ilah. Ternyata orang-orang di zaman sekarang yang mereka anggap itu sebagai perantara, ternyata itulah orang-orang terdahulu, orang musyrikin yang mereka sebut sebagai apa? Sesembahan. Justru itulah ilah. Ya, hanya nama saja yang berbeda, merek yang beda. Hakikatnya apa? Sama. Ya. Wal wasitatu huwal ilah. Perantara itulah ilah yang diibadahi, sesembahan. Maka kata Syekh, perhatikan, faqaulur rajul la ilaha illallah ibtalul lil wasaid. Ucapan seseorang la ilaha illallah. Ini kalau ada orang berucap, sudah berikrar mengatakan la ilaha illallah, itu sudah membatilkan semua perantara. Tidak ada lagi. Ini orang apa? Orang-orang yang bertauhid. Jelas ya? Jadi kalau orang sudah mengikrar, sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka keharusannya dia batilkan semua dari perantara itu. Tidak ada lagi. Iya. Apa yang mereka anggap sebagai perantara, justru itulah hakikat dari kesyirikan. Kesyirikannya orang-orang musyrikin. Alasan mereka mengatakan perantara, kami banyak dosa, sama dengan alasannya siapa? Orang-orang musyrikin di zaman Nabi SAW. Iya, mana abuduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidaklah beribadah kepada mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jelas ya? Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah katakan, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Orang-orang yang meminta, yang berdoa ya kepada selain Allah, itu mereka tidak memiliki apa-apa walaupun seperti kitmir. Tahu kitmir? Antum makan kurma, buka, setelah buka ada biji-bijian, ada biji kurma. Di biji kurma itu ada ada sesuatu yang tipis. Kulit yang tipis ya. Itu disebut dalam bahasa Arab apa? Kitmir. Iya. Orang-orang yang meminta kepada selain Allah, biar kitmir, dia tidak punya sesuatu walaupun kitmir. Ya. Ma yamlikuna min kitmir. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Ya. Kalau kalian berdoa meminta kepada mereka, mereka tidak akan mendengar doa kalian. Jelas ya? Walau sami'u mastajabu lakum. Anggaplah mereka mendengar. Ya, pepohonan, bebatuan yang kalian mintai, ya, penghuni-penghuni lautan, ya, yang kalian besarkan, kalian buatkan sesajian, itu semua, kalau kau minta, mereka tidak punya. Ya. Mereka tidak akan mendengarkan permintaan-permintaan kalian. Ya. Sekalipun mereka mendengar, anggaplah, ya, mendengar. Mastajabu lakum. Mereka tidak akan mengijabah, tidak mengabulkan permintaan kalian. Iya. Mastajabu lakum. Mereka tidak akan apa? Mengabulkan permintaan kalian. Apalagi lanjutan ayatnya? Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Walau wa iyakfuruna bi syirkikum. Ya. Kalau kalian meninggal, ya, mereka akan mengingkari dari perbuatan kesyirikan kalian. Mereka juga hamba Allah. Mereka juga apa? Butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalian minta kepada mereka? Ya kan? Makanya dalam setelahnya itu Allah katakan apa? Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai sekalian manusia, kalian itu semuanya adalah makhluk yang fakir, yang butuh kepada Allah semua. Ya. Yang diibadahi, yang disembah, makhluk yang dimintai, yang meminta dan yang dimintai, semuanya apa? Fakir, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha huwal ghaniyul hamid. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha terpuji, yang maha kaya lagi maha terpuji. Tidak ada haknya dari kalangan makhluk tentang masalah apa? Uluhiyah ini. Nah, makanya la ilaha illallah, orang yang berla ilaha illallah betul-betul dia tinggalkan dari semua apa? Wasilah-wasilah peribadatan. Iya.
Ya, yang mengarah kepada kesyirikan tidak ada itu. Jelas ya? Semua dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala nafikan dari apa yang mereka jadikan sebagai perantara. Paham ya? Taib. Di dalam ayat yang lain, ini sudah pernah saya bacakan. Ya ayyuhan nas, duriba mathalun fastami'ula. Wahai sekalian manusia, ya, Allah buat perumpamaan untuk kalian, maka dengarkanlah. Ya. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban walau ijtama'ulah. Orang-orang yang meminta berdoa, ya, minta rezeki kepada selain Allah, ya, ketahuilah mereka itu walaupun berkumpul, mereka tidak bisa menciptakan lalat. Ya, mereka tidak bisa mencipta lalat. Wa iyaslubuhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Kalau saja misalnya lalat itu merebut sesuatu dari yang mereka ibadahi, ya, ada sesajian, ya, di situ ada makanan enak, ada lalat hinggap di situ, ambil satu biji makanan, ya, orang yang dibesarkan di Aguk itu, mereka tidak bisa menolak dari apa? Mereka tidak bisa mengambil, merebut dari lalat itu. Makanya kata Allah apa? Dha'ufat thalibu wal matlub. Yang minta dan dimintai semuanya orang apa? Semuanya lemah, tidak berdaya. Lalat saja tidak bisa dia kuasai. Baik. Ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini surah Al-Ankabut. Matsalul ladzina ittakhadhu min dunillah, permisalan orang-orang yang menjadikan, ya, orang-orang yang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, kamatsalil ankabut. Perumpamaan mereka bagaikan laba-laba. Iya. Ittakhadat baita, bagaikan laba-laba yang membuat apa? Rumah. Lihat, laba-laba ketika buat rumah, lihat rumahnya. Ya. Apakah dia bisa melindungi? Apakah rumah itu bisa melindungi dirinya dari bahaya? Dari lemparan batu misalnya? Bisa atau tidak? Tidak bisa. Ya. Jadi orang-orang yang berbuat kesyirikan, Allah perumpamakan bagaikan apa? Laba-laba yang buat rumah. Kenapa minta di situ? Padahal apa? Itu orang lemah. Dia juga butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan, wa inna auhanal buyut labaitul ankabut. Rumah yang paling lemah tidak ada artinya adalah rumahnya laba-laba. Seperti itulah perumpamaan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Orang-orang yang mengagungkan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang datang minta, ya, orang-orang yang mengambil perantara. Seperti itu keadaannya. Ya. Itu semua, ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh, itu semua yang dipahami oleh kebanyakan orang-orang awam di zaman beliau. Ya. Jadi mereka anggap uluhiyah itu adalah as-sir atau al-fakir wa syekh. Itulah wali. Mereka menganggap wali itu punya hak uluhiyah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita katakan justru itulah hakikat kesyirikan yang dilakukan oleh siapa? Orang-orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Lanjut. Baik, satu kali lagi ya. Satu paragraf lagi. Kemudian kata penulis rahimahullah taala, "Idza aradta an ta'rifa hadza ma'rifatan tammatan fadzalika bi amrayn." Baik, al-awwal an ta'rifa anna al-kuffara alladziina qatalahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qatalahum wa ghanima amwalahum wastahalla dima'ahum wa saba nisa'ahum kanu mukirrina lillahi bi tauhidir rububiyyah wa annahu la yakhluqu illa Allah wa la yarzuqu wa la yuhyi wa la yumit wa la yudabbiru al-amra illa Allah kama qala ta'ala qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amma yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa man yudabbiru al-amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun wa hadhihi mas'alatun 'azimatun jalilatun muhimma wa hiya an ta'rifa anna al-kuffara syahiduna bihadza kullihi wa muqirruna bihi wa ma'a hadza lam yudkhilhum fil Islam.
Taib. Kalau Anda sudah paham, ya. Kalau kalau antum mau paham tentang masalah ini dengan pemahaman yang sempurna, fabidzalika bi amrayn. Maka dengan dua hal. Ya mungkin satu saja yang kita baca dulu. Ya karena sudah masuk waktu Isya. Al-awwal yang pertama, engkau mengetahui bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang diperangi Nabi? Orang-orang Quraisy, ya Mekah. Engkau memahami bahasanya orang-orang Quraisy yang diperangi oleh Nabi SAW, yang mereka qatalahum dibunuhi, wa ghanima amwalahum dirampas harta mereka, wastahalla dima'ahum dihalalkan hartanya, wasaba nisa'ahum, ya, ditawan dari perempuan-perempuan mereka, kanu muqirrina lillah. Semua mereka itu menetapkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa itu rububiyah? Wa huwa annahu la yakhluqu illallah. Dia yakin tidak ada yang bisa mencipta kecuali Allah. Dia yakin tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Itu keyakinan siapa? Orang-orang musyrikin di zaman Nabi. Tidak ada yang bisa memberi rezeki kecuali Allah. Ya kalau orang sekarang terkadang sebagian orang meminta kepada penghuni kubur, memang keyakinannya apa? Penghuni kubur itu yang apa? Mendatangkan barakah. Jelas ya? Wala yarzuqu, tidak ada yang bisa memberi rezeki. Wala yuhyi, tidak ada yang menghidupkan. Wala yumit, tidak ada yang mematikan. Wala yudabbirul amr, tidak ada yang mengatur urusan illallah kecuali Allah. Ini sudah lewat di Qawaidul Arba, ya, tentang masalah ini. Kata beliau, wa hadhihi mas'alatun 'azimatun muhimmah. Masalah ini adalah masalah yang sangat besar, sangat penting. Iya. Apa itu? Wahiyya an ta'rifa annal kufar, yaitu engkau tahu bahwasanya orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, syahiduna bihadza kullihi, semuanya menyaksikan, semuanya mengakui tentang ini seluruhnya. Wa muqirruna bihi, mereka mengikrar. Wa ma'a hadza lam yudkhilhum fil Islam. Tapi bersamaan dengan itu tidak membuat mereka masuk ke dalam Islam. Iya. Jelas ya? Pengakuan seseorang kalau Allah yang mencipta memberi rezeki itu tidak cukup. Yang menjadi ukuran adalah tauhid uluhiyah. Ya, seorang mengikrar, mengakui dialah Allah Subhanahu wa taala semata-mata yang berhak diibadahi, yang dibesarkan, yang diagungkan, cinta hanya kepadanya, benci hanya kepadanya, semuanya dari jenis ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selainnya dari makhluk tidak ada haknya. Ya. Selain dari Allah, dari kalangan makhluk tidak ada hak. Bahkan kepada Muhammad, para malaikat tidak ada. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, masih ada yang kedua ya. Ya mungkin kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Biidznillah ta'ala. Ya setelah itu Syekh rahimahullah ta'ala akan berbicara tentang sebagian syubhat yang dilontarkan oleh sebagian orang tentang masalah ini. Baik, sekian dulu. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illallah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.